Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Gini, kali ini kita nggak cuman bahas soal siapa yang harus ngejar siapa, tapi lebih ke gimana caranya biar orang lain tuh datang dan ngejar dengan sendirinya. Kita bakal bahas santai, real, dan apa adanya. Jadi siapin pikiran yang santai, karena video kali ini bakal ngebuka cara pandang baru soal cinta, harga diri, dan gimana kita bisa jadi sosok yang layak diperjuangkan. Oke, let's break it down teman-teman. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Gimana sih biar dia ngejar kamu? Nah, langkah pertama, stop ngechat berlebihan. Oke, jadi gini. Banyak orang tuh suka banget chattingan sama orang yang mereka suka. Kayak, aku tuh seneng banget ngechat dia. Tiap hari kita ngobrol, update terus. Rasanya deket banget, kayak 24 jam bareng. Tapi sebenarnya, hal itu malah bisa bikin rasa penasarannya berkurang. Ada bedanya antara ngejaga komunikasi sama ngejar seseorang. Pas kita ngomongin gimana caranya bikin dia ngejar kamu, ini bukan tentang siapa yang paling sering ngechat. Karena jujur aja, hubungan tuh nggak dibangun cuma karena dua orang jago banget kirim pesan manis tiap hari. Kamu nggak akan menikah sama texter terbaik, tapi sama orang terbaik. Nah, seseorang baru bisa dibilang beneran ngejar kamu kalau dia berusaha buat ketemu langsung, bukan cuman aktif di chat, DM, atau story reply doang. Sekarang tuh teknologi udah jadi bagian besar dari hubungan, sampai-sampai banyak yang lupa gimana rasanya interaksi langsung. Padahal, nggak ada teknologi yang bisa gantiin koneksi nyata antara dua orang, iya nggak? Nggak peduli seberapa manis pesannya, seberapa sering dia ngucapin selamat pagi dengan emoji lucu, hubungan yang kuat nggak akan tumbuh cuma lewat layar. Gua nggak bilang kamu salah karena suka chatting, tapi kamu perlu ngerti kalau itu bisa ngerusak peluang buat punya hubungan yang sehat. Terutama kalau kamu pengen dia ngejar kamu. Banyak orang sering curhat, dia chat aku terus sih, bilang suka, tapi kok nggak pernah ajak ketemu ya? Nah jawabannya, karena kamu sendiri bikin dia nggak perlu repot. Kamu kasih dia semua akses tanpa usaha. Kalau kamu pengen dia beneran ngejar kamu, jangan jadikan chatting sebagai hiburan utama. Gunakan chat sebagai alat, bukan pelarian. Chat tuh seharusnya dipakai buat nyusun rencana kayak, kita nongkrong yuk Jumat sore, atau kapan bisa teleponan. Kalau tujuannya cuma mau seru-seruan lewat chat, ya udah, tapi jangan berharap dia bakal usaha lebih. Kalau kamu cuma mau santai tanpa komitmen, fine, chatting aja terus. Tapi kalau kamu pengen dia beneran berusaha, kamu harus ngurangin chatting cuma buat kesenangan doang. Kamu cuma perlu tersedia buat dia kalau dia juga berusaha ngeliat kamu langsung, atau minimal ngajak video call atau telepon. Chat cuma buat nentuin jadwal dan mempermudah rencana, bukan buat ngobrolin hal random tiap menit. Bayangin, lebih seru kan kalau dia ngechat, Sabtu jam 3 bisa nggak? Dan kamu bales, boleh, aku kosong kok. Terus kalian ketemuan dan ngobrol beneran. Bandingin sama kalau tiap hari cuma saling update hal receh kayak, aku baru bangun, lagi gosok gigi, nih, foto odol aku. Bukan itu vibe-nya. Di awal hubungan, kamu perlu kasih ruang buat diri sendiri juga. Biar dia tahu kamu punya hidup, punya kesibukan, dan nggak selalu nungguin chat dia. Karena momen ini penting banget buat nentuin dinamika hubungan ke depannya. Kalau dari awal, kamu udah kasih semua kemudahan, selalu fast response, selalu tersedia, dia nggak bakal ngerasa perlu berjuang buat dapetin perhatian kamu. Kamu bisa bilang kamu adalah hadiah berharga. Tapi kalau kamu selalu tersedia tanpa usaha, ya kamu nggak lagi kelihatan kayak hadiah. Hadiah itu butuh diperjuangin. Hadiah nggak bisa didapetin kapan aja, nggak bisa diakses 24 jam lewat chat. Kalau seseorang pengen dapetin sesuatu yang berharga, dia harus berusaha. Dan kalau usahanya lebih tulus daripada orang lain, baru deh dia pantas dapetin hadiahnya. Nanti di tahap berikutnya kita bakal bahas gimana caranya bikin dia tetap ngejar kamu terus. Bahkan kalau udah jadi pasangan resmi sekalipun. Karena yang namanya hubungan sehat itu bukan berhenti didapetin, tapi terus saling berusaha. Dan buat yang mikir chasing game cuma berlaku buat cowok, nggak juga. Ini berlaku buat dua-duanya. Rasa penasaran, effort, dan dinamika kejar-kejaran itu bikin hubungan tetap hidup. Jadi gini, kalau kamu bisa bikin dia ngejar kamu dengan cara yang tepat, dan kamu juga tahu gimana cara ngasih reward yang pas buat setiap usahanya, itu bakal bikin dia ngerasa lebih on fire. Karena dalam hubungan, baik cowok maupun cewek, kita semua pengen ngerasa berharga, pengen ngerasa effort kita dihargai.
Nah, banyak orang tuh masuk ke hubungan baru atau masa pendekatan dengan kebiasaan lama, semuanya serba chat. Dari pagi sampai malam, chat terus. Jadi wajar kalau pas kamu mulai ngurangin chatting, dia bakal agak kaget. Tapi disinilah poinnya, kamu harus sengaja nggak langsung balas. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu mau ngatur ritme. Entah kamu lagi sibuk beneran, atau cuma pengen kasih jeda, intinya kamu sengaja nggak langsung bales. Dan nanti kalau dia nanya, kok kamu lama banget balesnya? Atau kamu sibuk terus ya akhir-akhir ini? Kamu tinggal jawab santai aja. Kayak, sebenarnya aku seneng kok ngobrol sama kamu, tapi aku tuh lebih suka komunikasi langsung. Aku lebih connect kalau ngobrol di telepon atau ketemu langsung. Udah, cukup segitu. Kamu nggak perlu maksa, ayo dong telepon aku, atau ajak aku jalan. Biarkan dia yang ambil inisiatif. Dan biasanya, kalau dia memang tertarik dan punya effort, dia bakal langsung ngeh. Dia mungkin bakal bilang, oh, kalau gitu gimana kalau kita teleponan besok malam aja? Nah, di situ kamu tinggal main santai aja. Wah, aku belum kepikiran sih, tapi kayaknya aku free deh besok malam. Biar dia ngerasa punya peran, ngerasa dia yang mengatur arah. Intinya, kasih dia ruang buat ngerasa berinisiatif. Karena baik cowok maupun cewek, semua orang suka ngerasa punya kontribusi dalam hubungan. Rasa itu bikin mereka ngerasa lebih percaya diri, lebih bernilai. Jadi stop dulu kebiasaan chatting non-stop. Kalau dia beneran tertarik, dia pasti bakal nyari cara buat tetap connect. Dan pas dia mulai ngomongin soal kenapa kamu jarang bales, kamu nggak perlu langsung berubah jadi ghost. Tetap bales, tapi dengan tempo yang lebih pelan dari biasanya. Dan jangan gunakan chat buat obrolan mendalam atau curhat panjang lebar. Simpen itu buat ketemu langsung atau saat telepon. Karena koneksi yang beneran kuat itu dibangun lewat suara, tatapan, dan momen nyata, bukan cuma lewat bubble chat. Sekarang, emang sih, pas kamu mulai ngurangin chatting, dia atau kamu bisa aja jadi agak bingung. Mungkin bakal mikir, wah dia udah nggak tertarik nih. Tapi tenang aja, kalau dia beneran punya rasa, dia bakal nyari tahu. Bisa lewat pertanyaan langsung kayak, kamu masih tertarik nggak sih sama aku? Atau yang halus kayak, kamu sekarang jarang banget ngechat, sibuk ya? Nah, pas momen itu dateng, itu saatnya kamu klarifikasi. Kamu bisa bilang jujur dan ringan aja. Aku masih tertarik kok, cuma aku ngerasa lebih nyambung kalau ngobrol langsung atau lewat telepon. Dengan cara itu, kamu nunjukin dua hal sekaligus, kamu tetap tertarik, tapi kamu juga punya standar dan cara komunikasi yang lebih matang. Kamu bukan orang yang butuh validasi lewat notifikasi, tapi orang yang mau koneksi nyata. Dan percaya deh, begitu kamu bisa ngebawa diri kayak gitu, hubungan kamu bakal punya ritme yang lebih sehat. Karena yang kamu tanam dari awal bukan cuma chemistry, tapi juga respect dan keseimbangan. Itu yang bikin hubungan tahan lama. Bukan chat yang isinya, lagi ngapain, tiap 5 menit. Nah, lanjut. Setelah kamu mulai ngatur cara komunikasi lewat chat, sekarang kita lanjut ke hal yang nggak kalah penting, aplikasi. Dengerin baik-baik ya, karena ini sering banget jadi jebakan di hubungan zaman sekarang. Gini, gua tahu kamu pasti punya 1 atau 2 aplikasi yang kamu buka tiap hari, entah buat scroll TikTok, ngeliat story Instagram, atau sekadar balas DM lucu. Tapi percaya deh, beberapa aplikasi itu malah bikin kamu susah banget buat ngebangun koneksi yang beneran nyata. Coba kita bahas yang paling sering bikin orang kejebak dulu. Let's say TikTok dan Instagram. 2 aplikasi ini tuh kayak pisau bermata 2. Seru banget. Bisa bikin kamu ngakak. Bisa juga bikin kamu ngerasa deket sama seseorang. Padahal sebenarnya belum tentu. Dan gua ngomong gini, bukan karena sok anti media sosial, tapi karena gua tahu persis gimana efeknya. Gua juga pakai 2 aplikasi, itu hanya jarang aja makainya, dan gua tahu banget gimana rasanya. Awalnya cuman lihat video lucu atau story dia, terus lama-lama malah jadi rutinitas yang nggak jelas. Sama kayak chatting, main TikTok dan Instagram itu bisa nyedot waktu dan energi tanpa kamu sadar. Masalahnya, banyak orang ngerasa udah connect banget cuman karena tiap hari saling lihat story, tuker DM, atau komen di konten satu sama lain. Dia like semua postinganmu. Dia reply setiap story kamu. Dia kirim kamu video TikTok tiap hari. Dan kamu mulai mikir, wah kayaknya dia perhatian banget nih. Padahal, kalau dipikir-pikir, kalian ngobrolin apa sih di situ? Paling cuma kirim meme, video lucu,
atau emoji tawa. Itu bukan komunikasi yang membangun koneksi. Itu cuma kebiasaan digital yang bikin kamu ngerasa deket padahal enggak. Kalian mungkin ngerasa punya hubungan karena terus saling muncul di notifikasi, tapi kenyataannya, itu masih orang asing. Kalian nggak ngobrol mendalam, nggak tahu hal penting tentang satu sama lain, dan belum ngebangun hubungan yang nyata. Itu cuman interaksi online, bukan koneksi personal. Sekarang bayangin, kamu udah chat sama dia, terus dia reply story kamu bales DM-nya, lalu dia kirim TikTok lucu. Dan seterusnya, seharian begitu aja. Akhirnya kamu mikir, kita tuh deket banget ya. Padahal kalau ditarik garis besar, kamu masih nggak tahu gimana cara dia mikir, gimana dia bersikap kalau ketemu langsung, atau seberapa serius dia sebenarnya. Dan disinilah banyak orang sering kejebak, zona nyaman digital. Karena kamu ngerasa terus diperhatiin lewat layar, kamu jadi nggak sadar kalau kalian belum pernah benar-benar ngobrol tatap muka. Kamu belum lihat gimana dia berinteraksi di dunia nyata, belum ngerasain chemistry sesungguhnya. Bukan berarti kamu harus hapus TikTok atau Instagram, ya. Tapi kamu perlu ngatur cara mainnya. Jangan sampai media sosial yang seharusnya bantu kamu malah jadi penghalang buat ngebangun hubungan beneran. Gunain aplikasi buat hal yang positif. Misalnya buat saling support, berbagi ide, atau sekadar ngatur rencana ketemu. Bukan buat sekadar ngelihatin story tiap jam atau kirim video lucu tanpa arah. Karena makin sering kamu ngasih akses digital tanpa batas, makin kecil juga peluang buat ada usaha nyata. Kenapa harus ngajak ketemu kalau tiap hari dia udah bisa lihat wajah kamu di story? Kenapa harus nelpon kalau kalian udah saling kirim DM terus? Itu yang perlahan-lahan ngebunuh rasa penasaran dan keinginan buat berusaha. Jadi mulai sekarang, jangan biarin dirimu kejebak di hubungan layar. Kalau kamu mau seseorang beneran ngejar kamu, atau kamu pengen ngejar seseorang dengan cara yang sehat, kamu harus keluar dari kebiasaan komunikasi digital yang cuman buat seru-seruan koneksi yang nyata, cuma bisa tumbuh dari interaksi yang nyata juga. Oke, dan gini ya. Gue tahu banget cara mainnya anak-anak sekarang. Gue nggak ngomong dari sudut pandang orang yang sok ngerti, tapi nggak pernah ngerasain. Gue juga pernah di posisi itu. Ngalamin sendiri gimana dunia digital bisa bikin kita ngerasa deket banget sama seseorang, padahal aslinya cuma deket di layar. Makanya, yang gua omongin ini bukan teori dari buku atau hasil riset yang kaku. Ini realita yang benar-benar kejadian di dunia nyata. Gua tahu banget gimana kebiasaan kita main TikTok atau Instagram. Sering banget tuh, kita kirim video lucu ke orang yang bahkan nggak kita temui langsung. Kadang bukan cuma gebetan, tapi juga teman. Bahkan teman yang udah lama nggak pernah ketemu. Dan entah kenapa, kita tetap aja rutin kirim meme, reels, atau video pendek kayak ritual harian. Padahal kalau dipikir-pikir, kalian nggak ngobrolin apa-apa yang penting juga. Di Instagram misalnya, orang-orang sekarang lebih sering saling kirim meme, balas story, atau kasih reaction emoji. Misal kamu upload story lagi nongkrong, terus dia reply, "Seru banget tuh," atau "Wah, tempatnya keren." Terus kamu balas dikit, lalu udah. Nanti ganti giliran kamu yang reply story dia. Dan begitu terus, sampai akhirnya kalian ngerasa punya koneksi. Padahal, kalau ditarik garis besar, itu cuman interaksi pendek tanpa arah. Nah, kalau kamu lagi suka sama seseorang dan pengen bikin dia tertarik, cara main kayak gitu tuh sebenarnya buang-buang waktu. Tapi kalau kamu pinter, kamu masih bisa manfaatin aplikasi itu dengan cara yang lebih elegan. Dengerin baik-baik, ini penting. Yang gua maksud, gunain aplikasi dengan bijak bukan berarti kamu harus upload foto setengah berpakaian atau pamer berlebihan biar dianggap menarik. Nggak sama sekali. Kamu nggak perlu tampil berlebihan buat kelihatan keren. Tapi kalau kamu misalnya lagi jalan sama teman-teman ke tempat makan yang asik, atau lagi rapi banget karena ada acara, ya nggak ada salahnya posting story. Bukan buat pamer, tapi buat nunjukin kalau kamu tuh punya kehidupan yang aktif, menarik, dan penuh warna. Biar orang yang lagi deket sama kamu bisa lihat kalau kamu tuh punya kesibukan, punya dunia sendiri, dan bukan tipe yang nungguin notifikasi chat dari dia terus. Kamu juga bisa posting hal-hal yang bener-bener kamu suka. Misalnya kamu lagi di gym, lagi nulis, melukis, main musik, atau ngelakuin hobi yang bikin kamu hidup. Semua itu nunjukin kalau kamu punya karakter dan passion, bukan cuma eksis di layar. Itu yang bikin kamu kelihatan menarik tanpa harus berusaha keras. Dan kalau dia tiba-tiba respon story kamu, kasih emoji api, atau bilang, "Keren banget," cukup bales santai aja. Bisa dengan like,
atau sekadar bilang, "Makasih." Jangan keburu ngajak ngobrol panjang lebar di situ. Biarkan itu jadi momen singkat yang ninggalin kesan, bukan obrolan maraton di DM. Intinya, kamu tuh bukan lagi main siapa yang paling aktif di DM, tapi kamu lagi ngatur ritme biar dia inget kamu, tanpa kamu harus terus-terusan muncul. Biar dia punya alasan buat kangen, buat penasaran, buat mikir, dia kemana ya? Dan dari situ, rasa ingin ketemu itu muncul alami. Dan ini nggak cuma berlaku di Instagram atau TikTok aja ya. Kalau kamu dan dia lebih sering interaksi di WhatsApp misalnya, kamu juga bisa manfaatin fitur story di sana. Post aja hal-hal kecil yang nunjukin kamu lagi sibuk, produktif, atau lagi happy sama hidup kamu. Nggak usah sering-sering, tapi cukup buat kasih sinyal. Gue baik-baik aja, hidup gue jalan terus. Tujuan akhirnya simple, kasih ruang buat dia ngeliat kamu tanpa kamu harus nyodorin diri. Ketika dia lihat kamu di beranda atau di story, itu bakal jadi pengingat kecil. Wah, ternyata dia seru juga ya. Gue kangen ngobrol sama dia. Nah, momen kayak gitu tuh yang bakal bikin dia pengen ngajak ketemu, bukan sekadar balas chat atau DM. Jadi inget, kuncinya bukan ngejauh biar dikejar, tapi ngatur cara tampil biar tetap menarik tanpa kehilangan diri sendiri. Gunain aplikasi buat nyiptain rasa penasaran, bukan buat numpang eksistensi. Karena yang bikin seseorang tertarik bukan seberapa sering kamu muncul di layar, tapi seberapa besar rasa pengen ketemu kamu di dunia nyata. Setelah tadi kita bahas soal gimana caranya gunain aplikasi dengan bijak, biar kamu nggak kejebak di dunia maya yang penuh ilusi koneksi, sekarang kita geser sedikit ke arah yang lebih dalam. Karena pada akhirnya, daya tarik kamu itu bukan cuma soal seberapa menarik kamu di layar, tapi seberapa bahagia kamu di dunia nyata. Jadi, langkah ketiga ini penting banget. Cari tahu apa yang benar-benar bikin kamu bahagia. Dan catat baik-baik, maksudnya bukan hal-hal yang cuma bisa kamu nikmatin kalau lagi bareng pasangan. Bukan juga hal-hal yang cuma kamu lakuin buat bikin dia senang atau biar kamu kelihatan keren di mata orang lain. Tapi hal-hal yang benar-benar ngasih kamu rasa puas dan tenang dari dalam diri sendiri. Sering banget orang mikir, emang apa hubungannya bahagia sama bikin seseorang ngejar kita? Jawabannya, semuanya. Karena ketika kamu udah bisa nemuin kebahagiaan versi kamu sendiri, kamu nggak lagi tergantung sama orang lain buat ngerasa berharga. Energi kamu otomatis berubah. Cara kamu jalan, cara kamu ngomong, cara kamu ngelihat hidup, semuanya punya aura yang beda. Kamu kelihatan kayak orang yang utuh. Dan itu, bro atau sis, adalah hal yang super menarik. Orang yang bahagia dari dalam itu punya energi yang magnetik banget. Kamu nggak perlu pura-pura jadi siapa-siapa, karena orang lain bisa ngerasain sendiri kalau kamu nyaman sama diri kamu. Semakin kamu ngerasa cukup, semakin kamu kelihatan percaya diri. Dan semakin kamu percaya diri, semakin kamu jadi menarik. Tanpa harus berusaha keras. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang tertarik sama seseorang yang desperate atau terlalu butuh perhatian. Serius, mau kamu cowok, cewek, atau siapapun, ketika kamu kelihatan terlalu butuh, orang lain bakal ngerasa ilfeel. Karena begitu kamu tunjukin rasa butuh yang berlebihan, rasa hormat mereka perlahan hilang. Dan kalau mereka udah nggak respect, mereka bisa aja mulai ngambil keuntungan dari kamu, bahkan tanpa sadar. Makanya, penting banget buat punya kebahagiaan yang datang dari diri sendiri. Entah itu lewat hobi, mimpi yang kamu kejar, karir yang kamu bangun, hal-hal kecil yang kamu nikmatin tiap hari. Pokoknya sesuatu yang bikin kamu ngerasa hidup tanpa harus selalu dikasih validasi dari orang lain. Karena begitu kamu punya kebahagiaan yang stabil dari dalam diri, kamu jadi centered. Kamu nggak gampang goyah cuma karena seseorang nggak balas chat, nggak ngajak ketemu, atau berubah sikap. Kamu tetap punya dunia kamu sendiri yang terus berputar, dan itu bikin kamu kelihatan kuat. Dan lucunya, justru di saat kamu udah nggak minta dikejar, disitulah kamu malah dikejar. Karena orang bakal ngerasa penasaran. Kok dia bisa tenang banget ya? Kok dia kelihatan happy tanpa butuh siapapun? Itu yang bikin mereka tertarik. Jadi kalau kamu pengen orang lain ngejar kamu, mulai dulu dari ngejar diri kamu sendiri. Cari tahu apa yang bikin kamu bahagia tanpa embel-embel siapapun. Begitu kamu nemuin itu, kamu nggak cuma jadi pribadi yang lebih menarik, tapi juga lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih berharga. Karena nggak ada yang bisa ngalahin seseorang yang udah nemuin makna hidupnya sendiri. Dan jujur aja, bagian ini tuh penting banget. Bahkan harusnya sih, ini bisa jadi poin nomor 1 dari semua langkah yang kita bahas. Karena kalau kamu belum bisa nemuin kebahagiaan dan kepercayaan diri dalam diri sendiri, kamu bakal kesulitan banget waktu masuk ke dunia hubungan. Entah itu PDKT, pacaran, bahkan menikah nanti.
Semua itu butuh pondasi dari dalam diri dulu. Soalnya gini, orang lain tuh bisa ngerasain energi kamu, sadar atau nggak sadar. Mau mereka peka secara emosional atau enggak, mereka bakal tahu kalau kamu belum yakin sama diri kamu sendiri. Dan begitu energi nggak pede itu kebaca, mereka langsung ngerasa, dia nggak yakin sama dirinya. Ngapain gue ngejar? Karena buat seseorang mau ngejar kamu, mereka harus percaya dulu bahwa kamu layak buat dikejar. Coba deh pikir logis. Gimana orang lain mau yakin sama kamu, kalau kamu aja nggak yakin sama diri sendiri? Kalau kamu terus-terusan bandingin diri kamu sama orang lain, entah itu dari fisik, gaya hidup, atau pencapaian, kamu otomatis nurunin nilai kamu di mata sendiri. Dan begitu kamu percaya kamu nggak cukup menarik, ya semesta bakal nurutin pikiran kamu. Energi kamu bakal ngomong lebih keras dari kata-kata. Kamu jalan dengan cara yang penuh keraguan. Kamu ngomong dengan nada yang ragu-ragu. Kamu bersikap kayak orang yang nggak yakin pantas disayang. Akibatnya, orang lain pun ngerasa hal yang sama. Mereka nggak ngelihat kamu sebagai sosok yang layak diperjuangkan. Padahal sebenarnya yang salah bukan kamu, tapi cara kamu memandang diri sendiri. Makanya, menemukan kebahagiaan itu bukan cuma soal bersenang-senang, tapi juga soal mengenal diri. Cari tahu apa yang bikin kamu ngerasa hidup. Apa yang bikin kamu semangat bangun pagi. Nggak harus sesuatu yang besar kayak menyelamatkan dunia atau mengubah sejarah. Kadang sesederhana, gue suka melukis, gue suka nulis, gue suka olahraga, atau bahkan gue suka bikin kopi sambil denger lagu. Lakuin hal-hal kecil itu buat diri kamu sendiri. Nggak perlu nunggu ada temen yang nemenin, nggak perlu mabuk dulu biar bisa enjoy, nggak perlu ada pasangan buat ngerasa bahagia. Cukup kamu, versi terbaik kamu, lagi ngelakuin hal yang kamu cintai, itu aja udah cukup buat bikin energi kamu naik. Dan semakin sering kamu ngelakuin hal yang bikin kamu bahagia, semakin kamu ngerasa utuh. Kamu nggak lagi butuh orang lain buat ngerasa berharga. Kamu nggak lagi cari validasi dari chat, story reaction, atau perhatian kecil yang sifatnya sementara. Karena kamu udah nemuin sumber bahagia yang enggak tergantung siapa-siapa. Lucunya, justru disitulah daya tarik kamu muncul. Ironis ya? Tapi benar. Ketika kamu fokus sama diri sendiri, ketika kamu sibuk berkembang, ngerjain hal yang kamu suka, dan ngebangun hidup kamu sendiri, orang lain malah mulai memperhatikan kamu. Mereka ngerasa tertarik sama aura kamu yang positif, sama energi kamu yang tenang tapi kuat. Karena manusia tuh pada dasarnya kagum sama orang yang nggak butuh siapa-siapa buat bersinar. Coba deh perhatiin pola ini. Orang yang kamu suka mungkin sibuk nge-like foto orang lain di media sosial, orang yang bahkan nggak kenal dia. Tapi coba lihat siapa yang dia perhatiin. Biasanya yang dapat perhatian itu bukan yang sibuk ngejar, tapi yang sibuk ngebangun dirinya. Yang fokus ngembangin diri, yang tahu nilai dirinya, yang tahu kapan harus hadir dan kapan harus menarik diri. Sementara yang terlalu sibuk nyari cinta, ngemis perhatian, dan terus mikirin, kenapa nggak ada yang suka sama gue? Malah makin jauh dari yang dia pengin. Karena energi desperate itu terasa banget, dan orang secara alami akan menjauh dari energi yang kayak gitu. Jadi kalau kamu pengin seseorang ngejar kamu, berhenti ngejar orang lain dulu. Kejar versi terbaik dari diri kamu sendiri. Isi waktu kamu dengan hal-hal yang bikin kamu tumbuh, yang bikin kamu bahagia. Karena semakin kamu fokus ke diri sendiri, semakin kamu bersinar tanpa perlu teriak. Dan percaya deh, justru di saat kamu sibuk mencintai diri sendiri, orang lain bakal sibuk berusaha deketin kamu. Nah lanjut, setelah tadi kita ngomongin soal menemukan kebahagiaan dan belajar ngerasa utuh tanpa harus bergantung sama siapapun, langkah berikutnya nyambung banget nih, validasi diri sendiri. Ini penting banget. Karena kalau kamu udah bisa bahagia tanpa orang lain, tapi masih nyari pengakuan dari luar, dari pasangan, dari teman, dari media sosial, berarti kamu belum benar-benar berdiri tegak sebagai versi terbaik dari diri kamu. Dan ini yang sering banget bikin orang kejebak dalam siklus ngerasa nggak cukup. Gini ya, kalau kamu pengen diperlakuin spesial, kamu dulu yang harus memperlakukan diri kamu dengan spesial. Kalau kamu pengen dihargai, kamu harus mulai menghargai diri kamu dulu. Jangan nunggu orang lain kasih perlakuan, yang bahkan kamu sendiri nggak kasih buat diri kamu. Misalnya, kamu pengen seseorang ngelakuin hal-hal manis buat kamu, ngasih perhatian, ngajak jalan, ngasih pujian, atau sekadar bikin kamu ngerasa penting. Tapi pertanyaannya,
Kamu sendiri udah ngelakuin hal-hal itu buat diri kamu belum? Kamu udah pernah ngomong ke diri kamu sendiri, "Gua bangga sama diri gua"? Udah pernah reward diri sendiri setelah berhasil melewati hari yang berat? Atau masih sibuk berharap orang lain yang bakal ngasih semua itu? Orang tuh bisa ngerasain energi kamu. Serius. Kalau kamu datang ke dunia dengan vibe, "Gua pantas diperlakuin dengan baik", orang lain akan nangkep itu. Dan secara alami mereka juga bakal ngerespon sesuai energi yang kamu pancarkan. Tapi kalau kamu datang dengan energi, "Gua butuh orang lain buat ngerasa berharga", ya siap-siap, karena orang yang salah bakal datang dan manfaatin itu. Karena gini, dunia tuh emang punya levelnya sendiri. Orang yang tahu nilai dirinya akan menarik orang-orang yang menghargai nilai itu juga. Tapi orang yang ngerasa dirinya nggak cukup, biasanya malah ketemu sama orang yang seneng ngambil keuntungan dari rasa kurang itu. Dan jujur aja, banyak banget yang kejebak di situ, baik cowok maupun cewek. Kalau kamu nggak punya kepercayaan diri, kamu gampang banget dimainin. Orang bisa ngelakuin hal seenaknya karena mereka tahu kamu bakal tetap stay walau diperlakuin nggak adil. Karena dalam pikiran kamu, yang penting ada yang mau sama gua. Padahal kalau kamu sendiri aja nggak ngerasa berharga, orang lain nggak akan ngelihat kamu berharga juga. Makanya, validasi diri sendiri itu bukan egois, tapi bentuk self-respect. Kamu harus bisa ngerasa bangga tanpa butuh tepuk tangan dari siapapun. Kamu harus bisa bilang ke diri kamu, "Gue cukup," bahkan tanpa harus disukai semua orang. Dan percayalah, semakin kamu berhenti nyari pengakuan dari luar, kamu bakal makin kelihatan menarik. Karena orang yang nggak sibuk nyari pengakuan, auranya beda. Lebih tenang, lebih yakin, lebih berkarakter. Mereka nggak butuh semua orang suka. Cukup diri sendiri yang tahu siapa mereka dan apa yang mereka mau. Coba deh renungin. Berapa kali kamu ngerasa capek cuma karena pengen semua orang suka sama kamu? Padahal, semakin kamu berusaha jadi orang yang disukai semua orang, kamu malah kehilangan diri kamu sendiri. Dan ujung-ujungnya, nggak ada yang benar-benar suka karena kamu pun nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Makanya, berhenti dulu. Duduk tenang, bahkan kalau perlu sendirian sebentar. Tanyain ke diri kamu, apa sih yang sebenarnya gue mau? Gue pengen jadi apa? Gimana cara gue pengen hidup, bukan karena ekspektasi orang lain, tapi karena itu yang benar-benar gue mau. Dari situ, kamu bakal mulai paham kalau validasi sejati datang dari dalam diri sendiri. Dan begitu kamu punya pondasi itu, dunia luar nggak akan gampang ngegoyang kamu lagi. Orang yang satu frekuensi bakal datang dengan sendirinya, sementara yang nggak sejalan bakal menjauh, dan itu nggak apa-apa. Karena emang nggak semua orang harus suka sama kamu, dan kamu juga nggak harus cocok sama semua orang. Lihat aja kayak di video ini, banyak yang betah dengerin berjam-jam karena mereka nyambung. Tapi ada juga yang mungkin skip karena nggak relate. Dan itu fine banget. Sama kayak hidup, kamu nggak diciptain buat semua orang, tapi kamu bisa jadi orang yang penuh arti buat mereka yang memang satu energi sama kamu. Nah, alasan kenapa kamu betah dengerin ini sampai sekarang karena kamu suka. Kamu enjoy cara nyampein sesuatu di konten ini, dan mungkin juga karena vibe yang nyambung sama kamu. Kalau kamunya nggak srek, mungkin kamu nggak bakal stay selama ini. Dan itu wajar banget, karena semuanya balik lagi ke frekuensi. Siapa kita, apa yang kita percayai, dan gimana nilai-nilai yang kita pegang nyatu sama orang lain. Kita cocok karena kita punya pandangan yang mirip, energi yang sejalan. Makanya kamu dengerin konten ini, makanya kita bisa nyambung. Tapi coba bayangin kalau misalnya kamu dengerin orang lain yang gayanya nggak nyantol di kamu. Entah karena cara ngomongnya beda, atau pesannya nggak sesuai sama nilai yang kamu percaya. Ya udah, kamu pasti bakal pindah ke konten lain yang lebih klik sama kamu, kan? Dan itu nggak salah sama sekali. Itu namanya alignment. Setiap orang punya versi dirinya masing-masing. Ada yang lebih suka gaya ngomong lembut dan kalem, ada yang lebih suka blak-blakan dan to the point. Dan itu bagus, karena dunia ini memang butuh keberagaman karakter. Tapi, yang jadi masalah, banyak orang terlalu sibuk pengen jadi kayak orang lain. Ada yang bilang, "Aku pengen kayak dia, biar semua orang suka aku." Tapi, akhirnya malah kehilangan jati diri. Karena tiap hari, kamu berubah jadi orang yang berbeda. Nyoba nyamain gaya orang ini, terus besok gaya orang itu, dan seterusnya. Sampai akhirnya orang lain bingung. Sebenarnya kamu tuh siapa sih? Kalau kamu terus-terusan berubah cuma buat disukai semua orang, kamu malah jadi nggak punya ciri khas.
Orang lain gak bakal ngerasa koneksi yang tulus sama kamu, karena yang mereka lihat bukan kamu yang asli, tapi versi kamu yang lagi pura-pura. Dan itu capek banget, serius deh. Banyak banget yang terjebak di situ, apalagi dalam urusan hubungan. Ada yang sampai mikir, kalau orang yang aku suka nggak suka aku balik, berarti dunia kiamat. Padahal itu muncul karena rasa takut ditinggal, takut nggak cukup, takut nggak dicintai. Tapi gini deh, sebelum kamu pengen banget seseorang suka sama kamu, coba tanya dulu, kamu sendiri suka nggak sama diri kamu? Kamu nyaman nggak sama siapa kamu sebenarnya? Karena kalau kamu aja belum bisa suka sama diri sendiri, gimana orang lain mau suka sama kamu dengan tulus? Rasa percaya diri yang sesungguhnya datang dari penerimaan diri. Dari rasa damai ketika kamu tahu, gua nggak harus sempurna buat pantas dicintai. Kalau kamu udah bisa suka sama diri kamu duluan, kamu nggak akan panik kalau ada orang yang nggak suka. Kamu nggak akan ngemis cinta, karena kamu tahu kamu cukup bahkan tanpa validasi siapapun. Makanya, berhenti ngejar semua orang biar suka sama kamu. Mulai suka sama diri kamu dulu. Kenali siapa kamu, apa yang kamu suka, dan gimana kamu pengen hidup tanpa harus ngekopi gaya siapapun. Karena pada akhirnya, yang bikin kamu menarik itu bukan karena kamu mirip orang lain, tapi karena kamu bisa berdiri sebagai versi paling autentik dari diri kamu sendiri. Dan lucunya, justru ketika kamu berhenti berusaha nyenengin semua orang, kamu malah jadi lebih disukai. Karena orang bisa ngerasain keaslian. Mereka tertarik sama kamu bukan karena kamu berusaha keras buat cocok, tapi karena kamu benar-benar jadi diri kamu sendiri. Jadi ingat ya, kalau kamu masih sibuk ngejar seseorang supaya suka sama kamu, mungkin saatnya kamu belok dulu, balik arah, dan belajar buat suka sama diri kamu sendiri. Karena begitu kamu nyaman sama siapa kamu sebenarnya, kamu nggak perlu ngejar siapapun lagi. Orang yang tepat bakal datang sendiri, dan yang nggak sejalan, biarlah pergi. Nah lanjut, setelah kamu bisa validasi diri sendiri dan nggak lagi ngemis pengakuan dari siapapun, sekarang kita lanjut ke poin kelima. Perlakukan diri kamu sebagai hadiah. Iya, kamu harus mulai sadar kalau kamu bukan bonus tambahan di hidup seseorang. Kamu itu main price-nya. Sesuatu yang layak diperjuangkan, bukan didapat dengan gampang. Coba bayangin gini deh, kamu itu kayak tiket konser artis favorit yang super langka. Banyak orang pengen dapet, tapi cuma segelintir yang bener-bener bisa punya karena mereka berusaha keras, nabung, antri panjang, dan sabar nunggu momen itu datang. Nah, kamu juga harus punya energi kayak gitu. Bukan berarti kamu jual mahal, tapi kamu tahu nilai kamu, dan kamu nggak kasih akses ke semua orang secara cuma-cuma. Dalam hubungan, kamu harus bisa bikin perjalanan menuju kamu itu menarik. Misalnya, orang yang tertarik sama kamu udah mulai ngasih effort. Ya, kasih respons kecil, senyum dikit, atau obrolan ringan yang manis. Tapi jangan langsung kasih semua atensimu sekaligus. Biarin dia ngerasa, wah, hampir nih, tinggal dikit lagi. Tapi, ya itu, hampir aja. Karena kalau semua dikasih di awal, nggak ada lagi tantangan yang bikin dia penasaran. Kuncinya adalah seimbang. Kasih cukup sinyal, biar dia tahu kamu tertarik, tapi tahan sedikit, biar dia tetap punya motivasi buat deketin kamu. Kalau diibaratin kayak game, kamu kasih reward kecil di tengah jalan, tapi hadiah utamanya tetap kamu. Dan itu cuma bisa didapetin kalau dia benar-benar niat. Dan ingat, jangan kasih tiket konser itu terlalu cepat. Soalnya kalau dia udah ngerasa dapat semua tanpa usaha, biasanya dia bakal kehilangan semangat. Rasa penasaran hilang, excitement-nya redup, dan akhirnya hubungan jadi datar. Nah itu kenapa penting banget buat tetap punya misteri kecil dalam cara kamu bawa diri. Tapi jangan salah paham, ini bukan soal main tarik ulur buat manipulasi. Ini tentang kamu ngerti nilai diri kamu. Kamu pengen orang tertarik bukan karena kamu bikin mereka bingung, tapi karena mereka bisa ngerasain energi kamu yang keren. Energi orang yang tahu dirinya berharga. Dan biar makin menarik, kamu juga harus jadi pribadi yang punya kehidupan sendiri. Orang yang hidupnya nggak cuma muter di sekeliling si dia. Kamu punya kegiatan, punya teman, punya hal yang bikin kamu bahagia. Karena itu bikin kamu terlihat hidup, penuh warna, dan berkarakter. Bayangin deh, kamu lagi datang ke satu acara bareng orang yang kamu suka. Di sana, ada orang lain yang juga kelihatan tertarik sama kamu, ngajak ngobrol santai, dan suasananya cair banget. Biarin aja orang yang kamu suka lihat itu. Bukan buat bikin dia cemburu, tapi buat ngasih sinyal halus. Kamu menarik bukan cuma di matanya, tapi juga di mata banyak orang.
Kamu nggak perlu flirt atau overacting. Cukup jadi versi terbaik dari diri kamu. Ramah, percaya diri, dan nyaman di kulit sendiri. Karena pada akhirnya, daya tarik paling kuat itu bukan dari usaha kamu buat terlihat menarik, tapi dari rasa nyaman yang kamu pancarin waktu kamu tahu kamu cukup. Dan lucunya, ketika kamu punya energi kayak gitu, energi yang tenang, percaya diri, dan nggak tergantung, orang lain bakal ngerasa, wah, dia beda. Mereka bakal tertarik bukan karena kamu ngejar mereka, tapi karena kamu punya aura orang yang tahu persis nilai dirinya. Jadi ingat ya, mulai sekarang posisikan diri kamu kayak tiket konser yang paling diincer, bukan kayak selebaran promo yang dibagi gratis di pinggir jalan. Kamu punya nilai, kamu pantas diperjuangkan, dan kamu layak buat dapetin orang yang juga effort buat dapetin kamu. Nah lanjut ya. Setelah kamu tahu gimana caranya jadi seseorang yang punya nilai dan gak gampang dikasih akses, sekarang kita lanjut ke poin nomor 6. Mainlah sesuai dengan sifat dasar manusia. Maksudnya gimana? Gini, banyak orang yang buang-buang energi cuma buat berusaha ngubah orang jadi seperti yang mereka mau. Padahal, itu capek sendiri. Karena pada akhirnya, kamu nggak bisa maksain seseorang buat berubah kalau itu bukan bagian dari dirinya. Coba deh bayangin, misalnya ada cowok yang kesel karena cewek lebih tertarik sama pria mapan, lalu dia ngeluh, kenapa sih mereka nggak suka sama gua yang sederhana? Nah, keluhan kayak gitu nggak bakal ubah apapun. Sama aja kayak cewek yang ngeluh, kenapa sih cowok suka sama cewek yang kelihatan lebih percaya diri dan menarik? Ya, itu emang sifat dasar manusia. Kita semua, baik cowok maupun cewek, secara alami tertarik sama hal-hal yang valuable, yang punya daya tarik dan kelihatan worth it untuk dikejar. Jadi daripada sibuk protes, mending pelajari nature-nya orang lawan jenis. Pahami dulu mereka itu gimana, apa yang bikin mereka tertarik, terus main di situ. Tapi bukan berarti kamu harus berubah total demi mereka ya. Ini bukan soal kehilangan diri kamu buat nyenengin orang lain. Ini tentang ngerti gimana cara mainnya, terus kamu upgrade diri kamu supaya kamu bisa main di level mereka. Contohnya gini, manusia itu pada dasarnya suka tantangan. Kita lebih semangat ngejar sesuatu yang nggak gampang didapetin. Makanya, kalau kamu pengen seseorang benar-benar menghargai kamu, kasih ruang buat dia berusaha. Jangan kasih semuanya instan. Cowok misalnya, punya naluri buat ngerasa, gue harus jadi seseorang dulu biar pantas dapetin dia. Nah, kalau kamu tahu gimana cara mainin dinamika itu, kamu bisa bikin dia termotivasi buat berkembang, buat ngasih yang terbaik. Bukan karena kamu maksa, tapi karena kamu secara alami ngebangkitin sisi kompetitifnya. Sama juga buat cewek. Cewek yang punya harga diri tinggi, yang tahu apa yang dia mau dan gak gampang dikasih perhatian ke sembarang orang, punya daya tarik yang luar biasa. Karena dia bikin cowoknya ngerasa, gue pengen pantas buat dia. Tapi ini dua arah juga. Karena cewek pun pengen ngerasa diperjuangkan dan dihargai. Jadi, dua-duanya saling main sesuai nature-nya masing-masing. Makanya, stop ngotot pengen ubah orang jadi versi ideal di kepala kamu. Fokus aja sama hal yang bisa kamu kontrol, diri kamu sendiri. Kamu nggak bisa nyuruh orang buat lebih serius, tapi kamu bisa nunjukin standar kamu. Kamu nggak bisa maksa orang buat ngasih effort, tapi kamu bisa berhenti ngasih semuanya cuma-cuma. Dan ini juga penting banget. Jangan jadi orang yang ngemis perhatian. Kalau kamu terus ngechat duluan, selalu ada buat dia bahkan di jam aneh cuma karena takut kehilangan, kamu udah ngerampas kesempatan dia buat berjuang. Gimana dia mau menghargai kamu kalau semua udah dikasih tanpa usaha? Misalnya, dia cuma ngehubungin kamu pas tengah malam, bisa datang ke tempatku nggak? Terus kamu iyain aja, padahal itu udah jelas bukan situasi yang sehat. Kalau kayak gini terus, lama-lama kamu bakal ngerasa kosong. Karena kamu bukan lagi orang yang diperjuangkan, kamu cuma jadi opsi gampang. Jadi, biarin aja kalau ada orang yang males berjuang. Jangan buang energi buat ngejar yang nggak punya niat. Fokus aja ke diri kamu, ke orang-orang yang memang mau hadir dan nunjukin usaha. Karena orang yang benar-benar tertarik pasti bakal bergerak. Dan buat cowok juga, hal yang sama berlaku. Kalau kamu ngerasa cewek yang kamu suka nggak menghargai kamu, jangan buang waktu buat minta-minta perhatiannya. Jadi versi terbaik dari diri kamu dulu. Biar kamu punya daya tarik yang bikin orang lain secara alami tertarik sama kamu. Ingat, hubungan yang sehat itu bukan soal siapa yang paling ngejar. Tapi soal dua orang yang sama-sama punya nilai, saling ngerti,
dan saling berusaha. Jadi mainlah sesuai dengan sifat dasar manusia, pahami cara kerja mereka, dan tetap jadi versi terbaik dari dirimu. Karena dari situ, kamu bukan cuma bisa dapetin siapapun yang kamu mau, tapi juga bisa milih siapa yang benar-benar pantas buat kamu. Oke, terakhir dan gak kalah penting. Setelah kamu paham gimana caranya main sesuai nature-nya manusia, sekarang kita lanjut ke poin nomor 7. Bikin dia ngerasa menang, tapi jangan terlalu gampang. Gini, dalam hubungan itu selalu ada dinamika tarik ulur. Orang tuh suka ngerasa sedang berjuang buat sesuatu, dan itu justru yang bikin mereka makin tertarik. Kalau semuanya dikasih terlalu cepat, ya udah, nggak ada lagi semangat buat ngejar. Makanya, penting banget buat bikin pasangan kamu ngerasa kayak dia sedang menang, tapi masih ada tantangan kecil di depan. Ibaratnya, setiap kali dia ngerasa udah dapet kamu sepenuhnya, kamu kasih sedikit misteri lagi, biar dia tetap penasaran dan terus berusaha. Tapi inget ya, ini bukan permainan manipulatif. Ini tentang menjaga keseimbangan. Gimana kamu tetap bisa bikin hubungan itu hidup, nggak ngebosenin, dan tetap ada rasa penasaran di antara kalian berdua. Masalahnya, banyak orang yang terlalu cepat ngasih semuanya. Entah itu waktu, perhatian, energi, bahkan diri mereka sendiri, cuman karena takut kehilangan. Padahal, kamu nggak perlu kasih semuanya di awal buat bikin orang lain tertarik sama kamu. Kadang, justru dengan membatasi akses, kamu bikin diri kamu jauh lebih berharga. Contohnya gini, kamu tuh bukan seseorang yang bisa dijangkau kapan aja dan di mana aja. Waktu kamu itu berharga. Jadi kalau dia mau ketemu kamu, dia harus nyesuaiin jadwal, usaha, dan prioritasin waktu buat itu. Di situ letak nilai kamu. Kamu bukan hadiah yang bisa diambil seenaknya. Kamu hadiah yang layak diperjuangkan. Tapi kalau kamu selalu siap 24 jam, selalu bales chat detik itu juga, selalu standby kapanpun dia mau ngobrol, ya lama-lama kamu kehilangan nilai. Karena apa? Karena kamu terlalu mudah diakses. Dan ketika seseorang nggak perlu berjuang buat dapetin sesuatu, mereka juga nggak akan terlalu menghargainya. Masalah yang sering kejadian tuh kayak gini. Kamu ngerasa butuh banget validasi dari dia, sampai akhirnya kamu ngasih semuanya di awal, berharap dia bakal makin sayang. Padahal justru kebalikannya. Karena kalau seseorang dapat segalanya tanpa effort, otaknya langsung ngerasa, oh ternyata cuma segini ya. Gampang banget dapetnya. Dan di situ letak bedanya antara hubungan yang cuman iseng dan yang beneran serius. Orang yang niatnya main-main nggak bakal mau usaha lama-lama. Tapi yang beneran serius justru bakal sabar, konsisten, dan nunjukin usaha nyata buat kamu. Makanya jangan buru-buru ngasih semuanya sebelum kamu tahu dia bener-bener punya niat. Ini mirip banget kayak rasa puas setelah kerja keras. Bayangin deh, kamu olahraga berat selama 1 jam, terus makan makanan favorit kamu. Rasanya bakal beda banget dibanding makan itu di pagi hari pas belum ngapa-ngapain. Karena kamu udah kerja keras dulu, tubuh kamu ngerasa puas. Dan nikmatnya jadi berkali-kali lipat. Sama halnya dalam hubungan. Nilai dari sesuatu bukan cuma di apa yang didapat, tapi di seberapa keras usaha yang udah dikeluarin buat dapet itu. Semakin besar perjuangannya, semakin tinggi juga rasa harganya. Dan ini bukan cuma buat satu pihak aja. Cowok pun harus tahu rasanya dihargai setelah berusaha, begitu juga cewek. Karena yang bikin hubungan itu hidup bukan cuma cinta, tapi rasa, gue berjuang buat ini, dan ternyata layak. Jadi, jangan takut buat jaga jarak seperlunya. Jangan kasih semuanya sekaligus. Biarin orang yang benar-benar tulus nunjukin usahanya dan rasain gimana perasaan itu tumbuh secara alami. Karena kalau kamu sabar dan tahu nilaimu, orang yang tepat nggak akan kabur. Justru dia akan semakin yakin karena tahu kamu bukan hadiah murahan, tapi seseorang yang pantas diperjuangkan. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.